Semua anggota keluarga hadir ke rumah duka untuk upacara pemakaman Taehyung. Ian memakai hanbok hitam, matanya masih sembab karena terus menangis. Dia sudah mencoba untuk mengikhlaskan. Ian masih setia berdiri di depan altar, bahkan sudah berjam-jam lamanya. Upacara pemakaman sudah selesai sejak beberapa jam yang lalu. Heo ikut sedih melihat keadaan Ian. Gadis itu sangat terpukul. Bagaimana tidak, dia harus kehilangan suaminya di usia yang masih sangat muda. Heo berjalan pelan mendekati, merangkul bahu Ian dengan erat. Ian menangis dalam pelukan ibu mertuanya. Jongkok memperhatikan wajah itu masih sama walaupun sudah 7 tahun lamanya. Gadis itu terlihat masih sangat cantik walaupun kurat kesan jelas di wajah. Ian rasanya Jongkok menghampiri Ian dan merangkul gadis itu seperti yang ibunya lakukan, namun Jongkok tak melakukannya. Jongkok tahu dia sangat paham bahwa Ian sedang sedih. Dia bukanlah waktu yang tepat bagi dirinya untuk muncul. Setelah Ian dan Taehyung benar-benar pulang, altar itu sudah kosong dan tak ada siapapun di sana, dan barulah Jongkok masuk ke dan berdiri di depan altar pemakaman Taehyung. Jongkok tak dapat membendung kesedihannya. Dia menunduk dengan air mata yang berjatuhan. Jongkok kemudian duduk di depan altar itu untuk memberi penghormatan terakhir kepada ayungnya. Tapi di balik itu semua, aku masih menyayangimu. Maafkan segala dosa-dosaku dan pertikaian yang pernah kita alami. Semoga kau bahagia di sana. Butuh waktu berapa jam bagi Jongkok untuk duduk di berdoa depan altar itu. Semoga roh Taehyung mendengar permohonan maafnya. Semoga Taehyung tenang di alam sana. Jongkok akhirnya menyudahi acara berdoanya dan dia pergi dari sana. Setelah acara pemakaman selesai, dia langsung memutuskan kembali ke New York. Dia akan kembali di saat yang tepat itu datang. Ian berbaring di ranjangnya yang terasa kosong. Malam ini suasana dingin mencekam meliputi dirinya. Ranjang yang berisi Taehyung namun sekarang sudah kosong dan semuanya sangat hampa. Hawa dingin yang teramat sangat menghampiri tubuhnya. Ian juga merasakan seolah ada orang yang mengisi ranjang kosong tempat Taehyung. Ian percaya bahwa suaminya pulang malam ini, namun dengan bentuk yang berbeda. Taehyung tak terlihat, tapi Ian dapat merasakan kehadirannya. 1 tahun kemudian, seorang gadis cantik berambut coklat membuka jendela kamarnya di pagi hari agar udara segar itu masuk ke dalam kamar. Gadis itu menjamkan matanya dan tersenyum menghirup udara segar yang masih belum terkena polusi.
Beberapa bulan setelah kepergian Taeyong, ia juga harus kembali terpukul saat ibu kandungnya meninggal dunia karena sakit jantung yang sudah lama diderita. Ian kembali sedih dan hancur. Sekarang Ian hanya memiliki seorang ayah. Keluarga Taeyong masih cukup menaruh simpati pada Ian, terutama Hyung. Wanita itu sudah menganggap Ian seperti anak kandungnya sendiri. Walaupun Taeyong sudah meninggal, Ian tetaplah menyandang status sebagai menantu sah dari keluarga Kim dan berhak mendapatkan warisan. Saat ini Ian sedang berolahraga di atas treadmill dengan kecepatan standar itu. Rambut coklat terkuncir ke atas belum membasahi tubuhnya. Dia selalu rutin olahraga setiap hari untuk menjaga kesehatannya. Di umur yang semakin tua, maka tubuh akan semakin rentan. Maka itu Ian selalu menjaga pola makan dan kesehatannya. Lisa datang bawakan segelas jus untuk majikannya itu. Lisa sungguh iri dengan bentuk tubuh majikannya. Ian masih sangat cantik walaupun usianya sudah 28 tahun. Nyonya, ini jusnya. Ian meneguk jusnya sampai habis. Terima kasih. Lisa masih setia menatap majikannya yang cantik itu. Walaupun janda, tapi pria lajang saja masih banyak yang tertarik dengan pesona seorang Ian. Nyonya, kenapa Anda tahu aku mencoba dekat dengan pria lain? Sudah tak terhitung jumlah pria yang Anda tolak. Ian hanya tertawa menanggapi omongan Lisa. Aku tidak minat, Lisa. Aku sudah nyaman dengan statusku sebagai janda. Lisa mendadak gelagapan dan merasa gugup. Dia salah tingkah dan kemudian ia tertawa. Hal Lisa berasa kesal sekaligus malu. Kami belum sampai tahap. Lisa sangat senang jika Ian mengajaknya berbelanja, karena jika Ian berbelanja dia akan bermurah hati. Majikannya itu selalu membelikan Lisa sepotong gaun mahal setiap menemaninya belanja. Lisa sama sekali tak salah, dia rela membawa semua barang belanjaan majikannya asalkan mendapatkan sepotong gaun yang dan sebatas yang limited edition. Jongkok masuk ke dalam edition itu, wajah dewasa namun aura dingin itu semakin kental. Jongkok semakin tampan. Heyong merentangkan kedua tangannya menyambut kedatangan Jongkok. Jongkok langsung memeluknya itu dengan erat. Heyong sungguh sangat merindukan Jongkok. Heyong tahu bahwa Jongkok hadir saat upacara pemakaman, namun sengaja tak memperlihatkan wajahnya. Heyong menyentuh wajah putranya itu. Jongkok sudah sangat dewasa dan matang. Heyong dan Minho sampai sekarang belum merasakan bagaimana rasanya menimang seorang cucu. Seharusnya di umurnya sudah sangat matang
datang, Jungkook sudah menikah. Haeyoung cukup paham dengan Jungkook. Dia tahu bahwa putranya itu masih menyimpan rasa kepada Jungkook menghampiri ibunya sedang duduk di taman belakang mansion sambil minum teh. Suasana sore terasa sangat tenang. Jungkook meneruskan duduk di sebelah ibunya. Jungkook dapat melihat kurang dan lelah di wajah ibunya yang terlihat mulai menua karena dalam makan usia. Seharusnya aku sudah menikah di usiamu yang sekarang, Jungkook. Oma sangat menginginkan seorang cucu. Jungkook sedikit heran, memangnya anak Taeyong di mana mama? Wajah Haeyoung mendadak sedih. Taeyong dan Ian hidup berumah tangga, tetapi mereka tak bisa memiliki anak. Jungkook tentu saja merasa terkejut. Jadi selama ini mereka tak memiliki anak karena Haeyoung yang mengidap penyakit sungguh sangat mahal. Mama ingin kau menikah dengan Ian. Jungkook merasa terkejut. Bagaimana bisa ibunya menyuruhnya menikah dengan Ian? Apakah Oma sudah gila? Oma tahu kau masih mencintainya, Jungkook. Iya, tapi aku tak mau menikah dengan paksaan. Percuma saja menikah jika aku hanya memiliki tapi hatinya tetap untuk Taeyong. Jungkook, kau hanya belum mencoba. Kau ingin memilikinya kan? Ini adalah kesempatanmu. Tapi tidak dengan paksaan, Oma. Ian tak mungkin mengabaikan undangan dari ibu mertuanya itu. Dia dan Ruby pasti akan datang. Namun seingat Ian, tanggal pernikahan mereka bukan hari ini. Apakah dia yang lupa? Ian memantau penampilannya di depan cermin. Dia mengenakan dress hitam berlutut yang elegan, rambut coklat yang tak terlalu panjang. Itu yang diikat ke belakang memperlihatkan layar jenjangnya. Ian memoleskan sedikit makeup di wajahnya. Penampilan dan berbeda sekarang. Dia adalah wanita dewasa yang terlihat elegan seperti orang kaya di Seoul pada umumnya. Yang melanjutkan mobilnya sendirian menuju mansion mertuanya yang merasa miris. Biasanya dia akan datang selalu bersama Theo untuk menghadiri acara di mansion, namun kali ini datang sendirian. Tentu rasanya sungguh berbeda. Semenjak suami Ian meninggal, Ian kemanapun selalu sendiri dan terkadang bersama Lisa. Alasan Ian memperkecil Lisa karena dia butuh teman. Ia tersenyum menatap ibu dan ayah mertuanya, tapi sepertinya ada orang lain di sana. Beranjak untuk berdiri membelakangi Ian. Ian dapat melihatnya dengan jarak beberapa meter.
Ian seperti mengenal gerak-gerik pria di hadapannya, walaupun dari belakang tubuh tinggi dengan bahu lebar. Jantung Ian berpacu dengan cepat. Pria itu tidak mungkin jongkok. Dan detik kemudian pria itu membalikkan tubuhnya menghadap Ian. Hal itu mampu membuat jantung Ian berdetak hebat dan nafasnya tertahan. Ian membeku di tempat. Dia tidak mampu bergerak barang sedikit pun. Ian merasa semuanya bagaikan deja vu. Dia tak boleh jongkok, membuat perasaan Ian goyah. Bagaimana tidak, pria itu hampir membuat Ian jatuh cinta dan meluluh-lantakan. Hatinya tak tersisa melihat bagaimana jongkok begitu tampan. Pria itu tak berubah sama sekali, bahkan dia terlihat semakin pesona. Ian merasa jantungnya terus berdetak dengan hebat tanpa henti.